action let's go 저 건물을 찾으러 Halo semuanya. Jadi, di sini kita akan mempelajari trigonometri, di mana kita di sini akan membahas mengenai yang pertama, rumus jumlah sudut, yang kedua, rumus selisih sudut, yang ketiga, rumus sudut ganda, yang keempat, rumus sudut tengahan, yang kelima, rumus perkalian sinus dan kosinus, dan yang keenam, rumus penjumlahan dan pengurangan sinus dan kosinus. Adapun anggota kelompok dari kelompok 4 yaitu ada Andreas, ada Petra, ada saya sendiri, Takia, dan juga Aulia. Simak videonya ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumus jumlah sudut. Nah, rumus jumlah sudut memiliki beberapa formula atau rumus yang dimana yang pertama yaitu cos alpha tambah beta atau cos A tambah B, dimana rumusnya yaitu cos A kali cos B dikurang sin A kali sin B, dan untuk rumus sin yaitu sin A tambah B sama dengan sin A kali cos B tambah cos A kali sin B, dan untuk tan yaitu tan A tambah B sama dengan tan A kali tambah tan B per 1 kurang tan A kali tan B. Nah, untuk pembuktian rumus dapat kita lihat yaitu dimana menggunakan segitiga ABC yang siku-sikunya di C. Nah, berlaku yaitu A tambah B tambah C sama dengan 180 derajat, di mana A tambah B sama dengan 90 derajat, maka cos A tambah B sama dengan cos 90 derajat. Nah, cos 90 derajat itu kan sama dengan 0. Nah, diperolehlah hasil yaitu cos A tambah B sama dengan A kali B per C kuadrat dikurang A kali B per C kuadrat. Nah, disederhanakan di mana A per C itu sama dengan cos, B per C sama dengan cos, A per C sama dengan sin, B per C sama dengan sin. Nah, setelah itu diperolehlah rumus cos A tambah B sama dengan cos A kali cos B dikurang sin A kali sin B. Maka terbuktilah rumus tersebut. Nah, untuk sin sama seperti dengan cos yang dimana menggunakan segitiga BC yang siku-siku di C, dimana sin A tambah B sama dengan sin 90 derajat, maka diperolehlah hasil dari sin A tambah B sama dengan 1. Maka sin 1 itu kan dapat kita ketahui dalam identitas trigonometri menjadi sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A. Maka sin A tambah B sama dengan sin A kali cos B tambah sin B dikali cos A, dan terbuktilah rumus tersebut. Selanjutnya dengan pembuktian pada rumus tan, di mana rumus tan yaitu A tambah B sama dengan tan A tambah tan B per 1 kurang tan A kali tan B. Nah, dari sini pembuktiannya dapat kita lihat di mana nilai pada sin A tambah B per cos A kurang B, di mana sin A kali cos B ditambah sin B kali cos A, dan selanjutnya itu cos A kali cos B dikurang sin A kali sin B. Maka diperoleh lagi selanjutnya yaitu sin A kali cos B ditambah sin B kali cos A per cos A kali cos B dikurang dengan sin A kali sin B dikali dengan 1 per cos A kali cos B per 1 per cos A kali cos B. Maka diperoleh dari tan A tambah B sama dengan sin A kali cos B per cos A kali cos B ditambah sin B kali cos A per cos A kali cos B per cos A kali cos B cos A kali cos B dikali dengan sin A kali sin B dikurang itu ya teman-teman, saya salah melihat, yaitu dikurang sin A kali sin B per cos A kali cos B. Maka diperolehlah rumus dari tan A tambah B sama dengan kan itu sin A per cos A ditambah sin B per cos B per 1 kurang sin A per cos A kali sin B per cos A. Nah, itu kan disederhanakan sehingga diperolehlah hasil dari yang dimana sin A per cos A itu kan tan A, dan untuk sin B per cos B itu adalah tan B. Maka diperolehlah rumus dari tan A tambah tan B sama dengan tan A tambah tan B per 1 dikurang tan A kali tan B. Nah, maka terbuktilah rumus dari tan tersebut. Selanjutnya contoh soal dapat kita lihat di mana tentukan nilai dari tan 105 derajat, di mana tan 105 derajat dijabarkan, maka diperoleh yaitu tan 60 derajat ditambah tan 45 derajat per 1 kurang tan 60 derajat dikali tan 45 derajat. Itu merupakan rumus dari tan.
tan A tambah B. Maka diperoleh hasil dari tan 105 derajat yaitu negatif 2 tambah akar 3. Nah, selanjutnya untuk contoh soal selanjutnya itulah untuk contoh pada pembuktian rumus tersebut. Nah, untuk selanjutnya itu rumus selisih sudut. Nah, rumus selisih sudut ini dapat kita lihat bahwa cos A kurang B sama dengan cos A kali cos B ditambah sin A kali sin B, dan untuk sin yaitu sin A kurang B sama dengan sin A kali cos B dikurang cos A dikali sin B, dan untuk tan yaitu tan A kurang B sama dengan tan A kurang tan B per 1 tambah tan A kali tan B. Nah, untuk pembuktian rumusnya dapat kita lihat pada slide berikut, di mana dapat kita ketahui di mana cos alfa kita menggunakan alfa tambah beta, di mana sin cos alfa tambah beta sama dengan sin 90 dikurang alfa dikurang beta derajat, di mana sin 90 dikurang alfa derajat dikali dengan cos beta dikurang cos 90 kurang alfa derajat sin dikali sin beta, maka diperoleh rumusnya itu cos alfa dikali cos beta kurang sin alfa kali sin beta. Itu merupakan pembuktian pada rumus cos alfa tambah beta. Ini untuk menggunakan rumus tersebut bisa juga dengan menggunakan segitiga tadi, dimana selanjutnya itu ini untuk mencari cos alfa kurang beta itu diganti alfa beta itu menjadi negatif beta, maka cos alfa tambah negatif beta negatif beta sama dengan cos alfa kali cos negatif beta dikurang sin alfa kali sin negatif beta, maka diperoleh hasil dari cos alfa kurang beta sama dengan cos alfa kali cos beta ditambah sin alfa kali sin beta. Nah, selanjutnya sama seperti sin alfa kurang beta, dimana tinggal mengganti nilai dari beta menjadi negatif beta, maka diperoleh dari rumus dari sin alfa kurang beta yaitu sin alfa kali cos beta kurang cos alfa kali sin beta. Begitu juga dengan tan, yang dimana kita tinggal mengubah beta menjadi negatif beta, maka diperoleh rumus dari tan alfa dikurang beta sama dengan tan alfa kurang tan beta per 1 tambah tan alfa kali tan beta. Nah, untuk contoh soal dapat kita lihat di mana dengan menggunakan rumus selisih dua sudut tentukan nilai dari cos 15 derajat. Nah, cos 15 derajat itu kan 45 derajat kurang 30 derajat. Nah, maka kita jabarkan rumus dari cos itu yaitu cos 45 derajat kali cos 30 derajat tambah sin 45 derajat kali sin 30 derajat. Maka diperoleh rumus dari cos 15 derajat yaitu 1/4 kali akar 6 tambah akar 2. Begitu juga dengan contoh soal yang kedua, mana nilai dari sin 15 derajat dengan tentukan nilai dari sin 15 derajat dengan menggunakan rumus selisih dua sudut. Nah, kita menggunakan sin, dimana sin alfa kurang beta kurang b itu sama dengan sin a kali cos b kurang sin b kali cos a. Nah, dimana kita jabarkan 15 derajat itu menjadi 45 derajat kurang 30 derajat, kita memasukkan nilai 45 derajat dan 30 derajat, maka diperoleh hasil dari sin 15 derajat yaitu 1/4 kali akar 6 kurang akar 2. Nah, untuk mungkin saya tadi kelewatan untuk contoh soal yang ini untuk penjumlahan, dimana ada pun contoh soalnya yaitu hitunglah sin 90 derajat menggunakan rumus jumlah sudut. Nah, kan kita ketahui sin a tambah b itu sebenarnya sin a kali cos b tambah cos a kali sin b. Nah, 90 derajat itu dapat kita peroleh kita jumlahkan kedua sudut yaitu 60 derajat tambah 30 derajat, maka sin 90 derajat kita masukkan rumusnya, maka diperoleh hasil dari 90 derajat sama dengan 4/4 kurang 1. Nah, selanjutnya untuk contoh soal yang kedua kita peroleh juga contoh soal yang kedua, di mana tentukan nilai sudut dari cos 195 derajat, di mana cos 195 derajat kita ubah menjadi 135 tambah 90 derajat, dan kita masukkan rumus dari cos untuk penjumlahan, maka diperoleh hasil dari cos 195 derajat yaitu 1/4 kali akar 2 tambah akar 6. Nah, itulah untuk penjelasan pada jumlah dan selisih sudut. Di dalam sudut ganda ini, kita mendapat 3 formula atau 3 rumus. Rumus yang pertama adalah sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Rumus yang kedua adalah cos 2A sama dengan cos kuadrat A kurang sin kuadrat A sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat A. Maka kita dapat 2 cos kuadrat A kurang 1. Dan rumus yang terakhir adalah tan 2A
dengan 2 tan A kurang 1 rumus yang ketiga adalah tan 2A, maka kita dapat 2 tan A per 1 kurang tan kuadrat A. Oke, baiklah, kita akan membuktikan dari ketiga rumus tersebut. Pembuktian dari rumus yang pertama adalah rumus sin 2A. Maka kita dapat sin 2A sama dengan sin A tambah A. Maka sin A cos A tambah cos A sin A. Maka kita dapat 2 sin A cos A. Maka rumus yang tadi itu kan sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Maka terbukti. Rumus yang kedua adalah rumus cos 2A. Cos 2A sama dengan cos A tambah A. Maka kita dapat sin A cos A tambah cos A sin A. Maka kita dapat cos kuadrat A kurang sin kuadrat A. Maka yang dari hasilnya kita dapat 1 kurang sin kuadrat A dikurang dengan sin kuadrat A sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat A. Terus dari cos kuadrat A kurang 1 kurang cos kuadrat A, maka kita dapat 2 cos kuadrat A kurang 1. Maka kita lihat formulanya yang tadi itu, yang kedua itu cos 2A itu hasilnya kan 2 cos kuadrat A kurang 1. Maka formula ini terbukti. Dan kita masuk ke pembuktian rumus yang ketiga adalah rumus tan 2A. Maka tan 2A sama dengan tan A tambah A. Maka dapat kita hasil penyederhanaannya tan A tambah tan A per 1 kurang tan A. Maka kita dapat dari hasilnya yaitu 2 tan A per 1 kurang tan kuadrat A. Kita lihat dari formula itu, maka rumus tan 2A sama dengan 2 tan A per 1 kurang tan kuadrat A. Kita masuk ke contoh soalnya yang pertama. Jika sin A sama dengan 12/13 dan A terletak di kuadran kedua, tentukanlah nilai dari sin 2A. Nah, di soal kita lihat terletak di kuadran kedua. Maka sin A tadi kan kita ketahui 12/13. Maka kita dapat min cos A-nya sama dengan min 5/13 dan min tan A-nya sama dengan min 12/5. Maka kita cari sin 2A sama dengan, kan dari tadi nilai sin 2A. Maka nilai dari sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Kita dapat sin A-nya tadi kan 12/13. Maka 2 kali 12/13 dan kita tahu cos A-nya itu adalah 5/13. Minus 5/13. Maka kita kalikan 2 dikali 2 dikali 12/13 dikali minus 5/13. Maka kita dapat hasilnya minus 120/169. Maka kita dapat minus 0,71. Nah, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Di soal hitunglah nilai dari sin 67,5 derajat. Maka kita cari sin setengah A sama dengan akar dari 1 kurang cos A per 2. Maka kita dapat sin setengah dari 135 derajat sama dengan akar dari 1 tambah cos 135 derajat per 2. Maka kita dapat cos 135 derajat itu kan 1/2 akar 2. Maka 1 tambah setengah akar 2 per 2. Maka kita dapat hasilnya setelah kita sederhanakan hasilnya setengah kali akar 2 tambah akar 2. Nah, setelah itu kita masuk ke sudut tengahan. Di sudut tengahan kita mempunyai 4 formula. Kita mempunyai 3 formula. Yang pertama itu sudut pertengahan pada sinus, yang kedua sudut pertengahan pada kosinus, yang ketiga sudut pertengahan pada tangen.
cos A derajat per 2. Dan yang terakhir adalah yang formula yang ketiga itu adalah sudut pertengahan pada tangen. Tan setengah A sama dengan sudut pertengahan pada tangen itu ada 3. Yang pertama, tan setengah A sama dengan plus minus akar 1 kurang cos A per 1 tambah cos A. Yang kedua, tan setengah A derajat sama dengan plus minus sin A derajat per 1 tambah cos A derajat. Yang ketiga adalah tan setengah A derajat sama dengan plus minus 1 kurang cos A derajat per sin A derajat. Kita masuk ke pembuktian dari ketiga formula ini. Yang pertama, untuk rumus sudut pertengahan sin. Itu kita lihat tadi, kita lihat cos 2A sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat A. Maka 2 sin kuadrat A sama dengan 1 kurang cos 2A. Sin kuadrat A sama dengan 1 kurang cos 2A per 2. Maka kita dapat sin A sama dengan plus minus akar 1 kurang cos 2A per 2. Maka kita lihat di formulanya itu terbukti. Yang kedua, untuk sudut pertengahan pada kosinus. Nah, kita lihat cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A kurang 1. 2 cos kuadrat A sama dengan 1 tambah cos 2A. Kita dapat cos kuadrat A sama dengan 1 tambah cos 2A per 2. Maka kita dapat hasilnya cos A sama dengan plus minus akar 1 kurang cos 2A per 2. Maaf, 1 tambah cos 2A per 2. Maka kita dapat, kita lihat di formula itu terbukti. Dan yang terakhir untuk pembuktian rumus pada tangen. Kita lihat di atasnya itu adalah untuk mencari rumus sudut pertengahan tan ini kita menggunakan substitusi yaitu substitusi dari sin setengah A sama dengan plus minus akar 1 kurang cos A per 2 dan cos setengah A sama dengan plus minus akar 1 tambah cos A per 2 pada kita substitusi yang kedua tadi pada tangen setengah A sama dengan sin setengah A per cos setengah A. Maka kita dapat tan setengah A sama dengan plus minus akar 1 kurang cos A per 2 per setengah plus minus akar 1 tambah cos A per 2. Dan kita dapat tan setengah A sama dengan plus minus akar 1 kurang cos A per plus minus akar 1 tambah cos A. Maka kita lihat dari formula tadi itu terbukti. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Kita ada 2 contoh soal. Yang pertama itu tentukan nilai dari tan 22,5 derajat. Maka kita dapat tan 22,5 derajat sama dengan tan setengah kali 45 derajat sama dengan 1 kurang cos 45 derajat per sin 45 derajat. Kita menggunakan rumus yang tadi yang ketiga, yaitu tan setengah A sama dengan plus minus 1 kurang cos A per sin A. Nah, kita masukkan 1 kurang cos 45 derajat per sin 45 derajat. Nah, maka kita dapat hasilnya 1 kurang setengah akar 2 per setengah akar 2. Maka kita dapat hasil akhirnya setelah kita sederhanakan semuanya adalah akar 2 kurang 1. Dan kita masuk ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua itu adalah tentukan nilai cos dari 22,5 derajat. Maka cos 22,5 derajat adalah cos 45 derajat per 2. Cos 22,5 derajat sama dengan cos setengah kali 45 derajat. Maka kita dapat dengan menggunakan rumus cos tadi yaitu plus minus akar 1 tambah cos A derajat per 2. Maka kita masukkan cos A itu kan diketahui 45 derajat. Maka cos 22,5 derajat sama dengan akar dari 1 tambah cos 45 derajat per 2. Maka kita dapat
cos 45 derajat itu kan setengah akar 2. Maka kita masukkan ke soal cos 22,5 derajat sama dengan akar dari 1 tambah setengah akar 2 per 2. Maka kita dapat hasil akhirnya adalah akar dari setengah tambah seperempat per 2. Selanjutnya yaitu rumus perkalian sinus dan kosinus. Rumus perkalian sinus dan kosinus ada 4, yaitu yang pertama sin alfa cos beta sama dengan 1/2 sin alfa tambah beta ditambah sin alfa kurang beta. Rumus yang kedua yaitu cos alfa sin beta sama dengan 1/2 sin alfa tambah beta dikurang sin alfa kurang beta. Rumus yang ketiga yaitu cos alfa cos beta sama dengan 1/2 cos alfa tambah beta ditambah cos alfa kurang beta. Dan rumus yang keempat yaitu sin alfa sin beta sama dengan min 1/2 cos alfa tambah beta dikurang cos alfa kurang beta. Selanjutnya kita akan membuktikan 4 rumus tersebut. Yang pertama kita akan membuktikan rumus sin alfa cos beta sama dengan 1/2 sin alfa tambah beta ditambah sin alfa kurang beta. Nah, sebelum kita membuktikan rumus perkalian sinus dan kosinus untuk sinus, kita ingat kembali rumus jumlah dan selisih dua sudut yang telah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, yaitu sin alfa tambah beta, sin alfa kurang beta, dan berikut di sebelahnya adalah penguraiannya. Nah, dari rumus ini kita jumlahkan menjadi sin alfa tambah beta ditambah sin alfa kurang beta sama dengan sin alfa cos beta, dan sin alfa cos beta di bawahnya ini kita jumlahkan jadinya 2 kali sin alfa cos beta. Kemudian cos alfa sin beta ditambah negatif cos alfa sin beta. Ini habis ya 0 karena dia negatif hasilnya. Nah, kemudian hasil rumus tadi itu kita pindahkan ke bawah dan kita balik menjadi 2 sin alfa cos beta sama dengan sin alfa tambah beta ditambah sin alfa kurang beta. Kemudian kita bagi 2 menjadi sin alfa cos beta sama dengan 1/2 sin alfa tambah beta ditambah sin alfa kurang beta. Jadi rumus ini terbukti. Kemudian kita akan membuktikan rumus yang kedua yaitu cos alfa sin beta sama dengan 1/2 sin alfa tambah beta dikurang sin alfa kurang beta. Sama seperti membuktikan rumus yang pertama, kita menggunakan rumus jumlah dan selisih dua sudut. Nah, di rumus kedua ini kita kurangkan menjadi sin alfa tambah beta dikurang sin alfa kurang beta. Nah, di sini ada sin alfa cos beta dan sin alfa cos beta ini dikurangkan habis ya, tinggal 0. Dan kemudian di sebelahnya cos alfa sin beta dikurang negatif cos alfa sin beta. Ini min ketemu min menjadi plus, jadinya 2 kali cos alfa sin beta. Kemudian hasil dari rumus ini kita letakkan di bawah dan kita balik menjadi 2 cos alfa sin beta sama dengan sin alfa tambah beta dikurang sin alfa kurang beta. Kemudian kita bagi 2 menjadi cos alfa sin beta sama dengan 1/2 sin alfa tambah beta dikurang sin alfa kurang beta. Nah, perbedaan dari dua rumus ini yaitu jika sin duluan rumusnya itu ditambah, kalau cos duluan rumusnya itu dikurang. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan rumus yang ketiga perkalian sinus dan kosinus untuk kosinus. Rumus yang ketiga yaitu cos alfa cos beta sama dengan 1/2 cos alfa tambah beta ditambah cos alfa kurang beta. Nah, ini kita masukkan rumus untuk kosinus yaitu cos alfa tambah beta cos alfa kurang beta dan penguraiannya. Rumus ini kita tambahkan menjadi cos alfa tambah beta ditambah cos alfa kurang beta sama dengan cos alfa cos beta, dan cos alfa cos beta di bawahnya ini kita jumlahkan yaitu menjadi 2 kali cos alfa cos beta. Kemudian di sebelahnya ini ada negatif sin A sin B ditambah sin A sin B. Itu hasilnya 0, habis ya. Jadi hasil dari rumus ini kita pindahkan ke bawah. Sama dengan pembuktian rumus ke-1 dan kedua, kita balik menjadi 2 cos alfa cos beta sama dengan cos alfa ditambah beta ditambah cos alfa kurang beta. Lalu kita bagi 2 menjadi cos alfa cos beta sama dengan 1/2 cos alfa tambah beta ditambah cos alfa kurang beta. Jadi rumus ini terbukti ya. Selanjutnya kita akan membuktikan
rumus yang keempat yaitu sin alfa sin beta sama dengan negatif 1/2 cos alfa tambah beta dikurang cos alfa kurang beta. Nah, rumus ini sama yang di rumus ketiga, tapi di rumus yang keempat ini kita kurangkan menjadi cos alfa tambah beta dikurang cos alfa kurang beta. Nah, cos alfa cos beta dan cos alfa cos beta yang di bawah ini kita kurangkan, habis ya, hasilnya habis 0. Kemudian yang di sebelahnya ini negatif sin alfa sin beta dikurang plus sin alfa sin beta. Ini jadinya minus 2 ya, minus 2. Jadi minus 2 sin alfa sin beta. Kemudian hasil dari rumus ini kita turunkan ke bawah dengan dibalik, yaitu minus 2 sin alfa sin beta sama dengan cos alfa tambah beta dikurang cos alfa kurang beta. Kemudian kita bagi 2 menjadi sin alfa sin beta sama dengan minus 1/2 cos alfa tambah beta dikurang cos alfa kurang beta. Jadi rumus ini terbukti ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh soal dari perkalian sinus dan kosinus. Contoh soal yang pertama yaitu tentukan nilai dari 2 sin 105 derajat dikali cos 75 derajat. Penyelesaiannya yaitu kita masukkan rumus yang sesuai dengan contoh soal yang ditanya. Jadi kita masukkan rumusnya sin alfa cos beta sama dengan 1/2 sin alfa tambah beta ditambah sin alfa kurang beta. Kita masukkan rumusnya sesuai yang ditanya, 2 sin 105 derajat dikali cos 75 derajat. Jadi alfa dan beta ini kita masukkan sesuai dari soalnya. Jadi 105 itu sebagai alfa, 75 derajat itu sebagai beta. Jadi sama dengan 2 sin 105 derajat dikali cos 75 derajat sama dengan 2 dikali 1/2 sin 105 derajat dikurang 75 derajat ditambah sin 105 derajat dikurang 75 derajat. Nah, hasilnya mendapat sin 180 derajat ditambah sin 30 derajat. Kemudian kita jumlahkan menjadi sin 180 derajat ini adalah 0 ditambah sin 30 derajat adalah 1/2 sama dengan hasilnya 1/2. Kemudian kita akan membahas contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua yaitu diketahui besar sudut alfa sama dengan 75 derajat dan sudut beta sama dengan 15 derajat. Tentukan nilai sin alfa, sin beta. Penyelesaiannya yaitu kita masukkan rumus yang sesuai dengan yang ditanya di soal. Jadi rumusnya yaitu sin alfa sin beta sama dengan negatif 1/2 cos alfa tambah beta dikurang cos alfa kurang beta. Nah, kita masukkan rumus sesuai di soal tadi. Jadi diketahui ini alfanya yaitu 75 derajat dan betanya itu 15 derajat. Kita masukkan ke dalam rumus yaitu sin alfa sin beta sama dengan minus 1/2 cos 75 derajat ditambah 15 derajat dikurang cos 75 derajat dikurang 15 derajat sama dengan min 1/2 cos 90 derajat dikurang cos 60 derajat. Nah, kemudian di bawahnya adalah min 1/2. Nah, hasil dari cos 90 yaitu 0 dan cos 60 1/2. Kemudian kita kurangkan menjadi min 1/2 dikali min 1/2. Jika dikali hasilnya menjadi 1/4. Nah, bahasan terakhir kita yaitu rumus penjumlahan dan pengurangan sinus dan kosinus. Nah, formula dari penjumlahan dan pengurangan ini ada 4. Yang pertama yaitu sin A plus sin B sama dengan 2 sin 1/2 A tambah B cos 1/2 A kurang B. Lalu sin A kurang sin B sama dengan 2 cos 1/2 A plus B sin 1/2 A minus B. Yang ketiga, cos A plus cos B sama dengan 2 cos 1/2 A plus B cos 1/2 A minus B. Dan yang terakhir, cos A dikurang cos B sama dengan min 2 sin 1/2 A plus B sin 1/2 A minus B. Nah,
untuk membuktikan rumus-rumus dari yang sebelumnya akan dilakukan pembuktian, di mana kita memisalkan alfa plus beta sama dengan A, yaitu sudut dari sin dan cos pada slide sebelumnya. Lalu alfa dikurang beta sama dengan B. Nah, dari alfa plus beta sama dengan A ini didapat nilai dari beta, yang mana adalah A dikurang alfa. Nah, nilai beta sama dengan A dikurang alfa ini disubstitusikan ke dalam alfa dikurang beta sama dengan B. Maka alfa dikurang beta sama dengan B, alfa dikurang A dikurang alfa sama dengan B. Nah, nilai beta tadi sudah tertera dari yang sebelumnya, di mana nilai beta adalah A dikurang alfa. Lalu alfa dikurang A tambah alfa sama dengan B, maka didapat hasilnya 2 alfa sama dengan A plus B. Nah, dari 2 alfa sama dengan A plus B ini didapat nilai alfa dan beta, yaitu nilai alfa adalah setengah A plus B, lalu nilai beta setengah dikali A minus B. Nah, dari nilai alfa dan beta tadi dapat kita buktikan formula-formula dari rumus penjumlahan dan pengurangan sinus dan kosinus, yang mana berkaitan juga dengan rumus perkalian sinus dan kosinus. Dari formula perkalian di kolom sebelah kiri akan kita dapat formula penjumlahan dan pengurangan pada kolom kanan, yang mana dapat dilihat pada layar. Nah, kita masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu ubahlah sin 50 derajat ditambah sin 30 derajat ke dalam bentuk perkalian. Nah, dari rumus yang sebelumnya telah dibuktikan, didapat untuk menyesuaikan ke dalam soal, yaitu sin A ditambah sin B sama dengan 2 sin setengah A plus B cos setengah A minus B. Nah, kita masukkan nilai dari soal tadi, yaitu sin 50 derajat ditambah sin 30 derajat sama dengan 2 sin setengah 50 derajat ditambah 30 derajat cos setengah 50 derajat dikurang 30 derajat sama dengan 2 sin setengah 80 derajat dikali cos setengah 20 derajat. Mendapatkan hasil akhirnya yaitu 2 sin 40 derajat cos 10 derajat. Nah, maka hasil dari sin 50 derajat ditambah sin 30 derajat yang diubah ke dalam bentuk perkalian adalah 2 sin 40 derajat cos 10 derajat. Kita masuk ke contoh soal kedua, yaitu ubah cos 55 derajat dikurang cos 25 derajat ke dalam bentuk perkalian. Nah, untuk menyesuaikan soal, kita menggunakan rumus yang sebelumnya juga, yaitu cos A dikurang cos B sama dengan minus 2 sin setengah A plus B sin setengah A minus B. Nah, kita masukkan nilai dari soal, yaitu cos 55 derajat dikurang cos 25 derajat sama dengan minus 2 sin setengah 55 derajat ditambah 25 derajat sin setengah 55 derajat dikurang 25 derajat sama dengan minus 2 sin setengah 80 derajat sin setengah 30 derajat sama dengan minus 2 sin 40 derajat sin 15 derajat. Maka cos 55 derajat kurang cos 25 derajat yang diubah ke dalam bentuk perkalian menjadi minus 2 sin 40 derajat sin 15 derajat. Sekian dari video pembelajaran ini, kami ucapkan terima kasih. 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 저 건물을 찾으러